Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Kita ini harus mampu mengorganisir diri, membangun kebersamaan, meningkatkan kualitas SDM kita. Toh kita mewarisi gen kecerdasan bangsa tertua dunia. Kita mewarisi gen kecerdasan bangsa tertua dunia. Beberapa peneliti Jepang telah mengembangkan penelitian tentang silsilah genetik umat manusia dunia dan penyebarannya. Memang ada banyak versi, ada yang menyebutkan bangsa tertua adalah bangsa Yunan. Ada versi lain yang menyebutkan bangsa tertua adalah bangsa Mesir, dan seterusnya. Tapi belakang hari ini beberapa peneliti dari Jepang menyatakan bangsa tertua adalah bangsa Jawi. Penyebaran bangsa-bangsa di dunia berawal dari bangsa Jawi. Bahkan sebagian peneliti menyatakan kami ini adalah keturunan dari bangsa Jawi. Mungkin agak heran, kira-kira sekitar 3 hingga 4 tahun yang lalu beberapa peneliti dari Jerman berkunjung ke Indonesia, sowan ke Mbah Kiai Mustafa Bisri. Ditanyain sama beliau, cara Jawa ini sampean iki arep apa? Nggih, mau meneliti. Neliti apa? Neliti bahasa Jawa dengan semua turunan bahasa Jawa sampai bahasa Jawa yang kuno. Loh, kenapa neliti bahasa Jawa? Karena peneliti-peneliti bahasa kami di Jerman sedang ingin mendapatkan kesimpulan bahwa bahasa kami, bahasa daerah kami di Jerman itu bersumber dari bahasa Jawa kuno. Menyebutkan beberapa contoh kosakata yang memang itu sangat identik, sangat dekat dengan bahasa Jawa kuno. Pada posisi itu pun disampaikan, loh, kenapa tidak meneliti ke India, Sangsekerta? Jawabannya, Sangsekerta India adalah Sangsekerta jilid 2. Sangsekerta jilid pertama ada di Nusantara. Nek tesih tengene sawah, ya pari. Nek wis dijupuk beras dibagi-bagi, nek utah-utah beras, nek sing cilik-cilik menir. Nek pun dimasak, masake pas jadi sego. Nek masake kelemesen dados bubur. Nek wis bosok dipepe dadi karak. Kira-kira sing saged jenengi detail ngoten niku manusia yang cerdas apa tidak? Kira-kira manusia yang cerdas. Jadi keturunannya Nabi Adam yang benar-benar nggawa peradaban, membawa peradaban kecerdasan berbahasa adalah jenengan-jenengan ini. Bangsa-bangsa di dunia yang paling detail dan cerdas menggunakan bahasa niku namung jenengan-jenengan ini. Wong Jawa, wong Nusantara. Detail mengistilahkan sesuatu. Dasarnya apa? Wa 'allama Adamal asma. Makna sederhananya, Tuhan itu mengajarkan kepada Adam, kelebihan Adam atas iblis, atas yang lain adalah kemampuannya mengenali fenomena dan memberikan nama, memberikan ciri pada setiap fenomena itu. Kelopo mawon ngoten. Kelopo niku mengke mulai batangnya, pohonnya ana sebutane piyambak. Godhonge wonten sebutane piyambak. Bitinge wonten sebutane piyambak. Kelapa niki ngoten, mulai teko sepete, bathoke dijengeni setunggal-setunggal. Terus malih babakan donga. Tunjukkan bangsa di dunia mana cara mengekspresikan doa kepada Allah, kepada Tuhannya itu dengan berbagai macam simbol. Ono makanan, ono tarian, ono pakaian. Nek pakaian blangkon nyimbulno makna apa? Gitu. Nggawa gaman, nek gaman luk telu iku simbole apa, nek luk 5 simbole apa. Semua bisa disimbolisasikan, bisa dibahasakan secara material. Donga selamatan nganggone tumpengan-tumpengan model piye.
dan seterusnya dan seterusnya. Kira-kira yang bisa sekreatif itu bangsa yang cerdas apa tidak? Bangsa cerdas kan? Pertanyaannya, kenapa kita sebagai bangsa yang cerdas masih tetap seperti ini? Karena kita telah dipecah belah dari dalam. Ada pihak luar yang berkepentingan kepada kita, tapi kita dipecah belah, selalu diadu satu sama lain. Kerajaan-kerajaan besar kita yang pernah ada, Sriwijaya, Majapahit, dan zaman dulu-dulu ada kerajaan-kerajaan besar. Kalau disebutkan dari tahapan pertama sejarah peradaban Nusantara, belakangan dikenal dengan peradaban Lemuria. Ini peradaban pertama umat manusia yang dirintis oleh Nabi Sis alaihissalam, putra Nabiullah Adam alaihissalam. Dialah yang mengemban amanah tampuk kepemimpinan, tampuk kekhalifahan dari ayahnya. Dia merintis, dia berhasil menyatukan bangsa manusia berikut bangsa jin di bumi dan bangsa jin di langit, disatukan untuk mengembangkan peradaban manusia. Umat manusia pertama belajar mengembangkan teknologi dari siapa? Wong manusia itu masih baru saat itu. Manusia belajar teknologi dari bangsa jin yang dulunya dipercaya oleh Allah untuk memimpin peradaban di bumi. Dulu bangsa jin. Tapi karena terbukti bangsa jin selalu berperang, tidak ada kedamaian, kemudian dicabut kekhalifannya, diciptakanlah Adam untuk merintis peradaban manusia, memimpin kekhalifahan, menjadi khalifah untuk melanjutkan penataan pemakmuran bumi. Oke, secara spiritual kitab-kitab suci diturunkan pada Nabi Adam, pada Nabi Sis. Tapi secara sains dan teknologi butuh perkembangan, butuh proses panjang, pengalaman panjang sains dan teknologi itu diadopsi dari bangsa jin. Jadi jangan dikira kesaktian jin itu hanya kesaktian natural alaminya mereka, kesaktian supernatural, tidak. Di bangsa jin zaman itu perkembangan sains dan teknologi terkait dengan kimia, fisika, biologi sudah sangat luar biasa. Diadopsilah, dikembangkan di negeri manusia. Manusia memiliki kelebihan apa? Memiliki kelebihan hati nurani dan jiwa yang dekat dengan rasa cinta dan kedamaian. Bermodalkan rasa cinta dan kedamaian ini manusia berhasil memimpin, mengadopsi teknologi-teknologi dari bangsa yang terdahulu, menyatukan seluruh bangsa, membangun sebuah peradaban. Jadilah peradaban Lemuria. Artinya dari pendekatan gen, pendekatan keilmuan, menelusuri silsilah gen umat manusia yang tersebar di seluruh dunia, ada sejumlah peneliti Jepang menyatakan bangsa tertua adalah Bani Jawi. Secara bahasa, ternyata orang-orang Jerman juga mengarah pada kesimpulan bahwa bahasa tertua, bahasa manusia tertua adalah bahasa Sangsekerta jilid pertama, yaitu bahasa yang akhirnya berkembang menjadi bahasa Kawi hingga berkembang menjadi bahasa kita sekarang. Bapak Ibu, kita kira-kira mendengarkan beberapa rintisan penelitian ilmiah seperti itu, bagaimana perasaannya? Ketika nanti pada akhirnya bisa dibuktikan secara ilmiah kalau jenengan-jenengan ini, kita-kita ini adalah penerus gen tertua dunia dan pemilik bahasa atau pewaris peradaban tertua dunia. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.